Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi, kali ini kita akan meneruskan pelajaran kita yaitu tentang turunan fungsi implisit. Di mana turunan fungsi implisit ini akan berbeda dengan yang sebelumnya. Kita perhatikan di sini. Jika hubungan antara Y dan X dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan Fx, berarti di sini ada Y sama dengan Fx. Seperti halnya, misalkan kita punya Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 5. Nah, ini bisa kita pisahkan antara Y sama X ya. Ini disebut dengan Fx. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi eksplisit. Eksplisit berarti artinya bisa kita pisahkan antara variabelnya dengan yang dimaksud sini. Misalkan sini Y. Yaitu antara peubah bebas dan tak bebasnya dituliskan dalam ruas yang berbeda. Terlihat ya di sini, di ruas yang berbeda. Bila tidak demikian, maka dikatakan Y sebagai fungsi implisit dari X. Misalkan kita punya seperti ini, X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat sama dengan 8. Nah, dari sini, seandainya kita ingin buat dalam bentuk Y sama X, dipisahkan, ini kelihatannya sulit, gitu ya. Nah, untuk mempermudah mencari turunannya, kita tidak perlu ubah ke dalam bentuk eksplisit seperti ini. Nah, kalau ini implisit. Ya, bisa dengan cara langsung. Berikutnya, sebagai contoh, kita lihat di sini. Nomor 1, X pangkat 3, Y pangkat 2, ditambah X kuadrat, ditambah Y sama dengan 10. Ini fungsi implisit. Yang nomor 2, sin dalam kurung XY ditambah X kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah 1. Ini juga sama, fungsi implisit. Di mana tidak bisa dipisahkan X sama Y-nya sudah tercampur di sini. Ya. Untuk menentukan turunan dari bentuk implisit digunakan aturan rantai. Seperti kita sudah ketahui aturan rantai itu berarti dalam bentuk FOG ya, fungsi komposisi. Misalkan FOG seperti ini, kan sama dengan F dalam kurung GX. Nanti kalau turunannya, maka F aksen GX dikali nanti G aksen X. Turunan dari FOG-nya. Nah, aturan rantai seperti ini yang dimaksud. Dengan kata lain, nanti bisa juga aturan rantai yang seperti ini. dy per dx sama dengan, masih ingat ini, dy per, kalau di sininya dalam bentuk u, du, berarti sini du per dx. Ini ya. Selanjutnya, kita perhatikan untuk yang ada di sini. Masih turunan fungsi implisit. Tentukan dy per dx dari bentuk implisit berikut ini. X pangkat 3 Y kuadrat ditambah X kuadrat tambah Y sama dengan 10. Oke, kita coba ya. Nah, seperti kita ketahui, X pangkat 3 Y pangkat 2 itu kan bentuknya perkalian, U kali V. Di mana masih ingat bentuk perkalian? Misalkan Y sama dengan U kali V, turunannya? Ingat Pak. Ya, apa? Hmm, U aksen V plus V aksen U Pak. Oke, sip, betul. Nah, cara ini sebenarnya kalau kita menggunakan permisalan U. Seandainya kita mau langsung juga diperbolehkan. Seandainya tidak juga boleh. Jadi bisa dua-duanya. Bedanya hanya yang satu lebih cepat, yang satu lebih lambat. Itu saja. Seandainya kita gunakan yang bagian cara langsung, maka yang bagian ini, nomor 1 ya, kita perhatikan.
untuk nomor 1, berarti nah ini kan kita turunin ya. Dx, maksudnya ini adalah turunan terhadap X ya. X pangkat 3, Y pangkat 2 ditambah X kuadrat ditambah Y sama dengan dx tapi dalam kurung 10. Nah, ini maksudnya adalah diturunin. Nah, turunan X pangkat 3, Y pangkat 2, berarti ini kita anggap sebagai U. Anggap aja gitu U. Di mana di sini ada U aksen. U aksen berarti turunan di X pangkat 3. Turunan X pangkat 3 adalah 3x kuadrat, Pak. 3X kuadrat, betul. Atau kita juga bisa menggunakan sistem buka tutup ya. Sistem buka tutup ini untuk memudahkan kita dalam mencari turunan fungsi implisitnya. Salah satunya seperti ini ya. Misal, X pangkat 3, Y pangkat 2. Bagian yang di sebelah sini, saya tutup dulu. Sebentar. Kalau di sini saya tutup seperti ini. Nah, maka di sini tinggal Y kuadrat. Artinya, untuk yang di sini, boleh kita anggap yang ditutup itu sebagai turunannya. Atau ini Y kuadrat sebagai turunan. Bisa salah satu ya. Kita mau pakai sistem mana boleh. Yang ditutup yang bagian mana. Gitu ya maksudnya. Misalkan yang kita tutup adalah yang tetap. Yang bagian ini berarti diturunkan. Y kuadrat turunannya adalah apa? 2Y dikali turunan Y. Jangan lupa ini karena terhadap X. Nanti bisa kita tuliskan dalam bentuk Y aksen. Ini. Y aksen ini sebenarnya adalah dy per dx, turunan Y terhadap X. Khusus bagian Y ya. Jadi kalau nanti lebih lengkapnya, dibikinnya seperti ini. 2Y dikali dy dibagi dx. Oke. Nah, setelah itu, yang bagian ini kita buka lagi. Yang dibuka berarti kita tulis di sini X pangkat 3. Ini baru yang pertama. Ditambah gantian. Kalau yang saya tutup bagian yang Y pangkat 2, artinya X pangkat 3-nya ini berarti kita turunin. Kalau kita turunkan, berarti hasilnya apa? 3X kuadrat Kali X aksen. dikali X aksen, betul. Nah, di mana sebenarnya kalau X aksen itu artinya dx per dx ya. Karena terhadap X. Nah, dalam hal ini kalau dx dibagi dx ya coret. Hasilnya berapa? 1. Oleh karena itu, untuk X sebenarnya nggak perlu kita tulis X aksen. Kenapa? Karena ujung-ujungnya di sini 1. Dikali 1 kan sama aja dengan dirinya sendiri. Oke, jadi bagian ini kita nggak perlu tuliskan X aksennya ya. Alasannya seperti itu. Kalau mau dituliskan boleh, tapi biar mungkin lebih simpelnya kita tidak usah menuliskan. Setelah itu kita buka lagi yang ditutup. Ya, yang bagian ditutup ini adalah Y kuadrat tadi ya. Karena di sini Y kuadrat, kita tulis di sini Y kuadrat. Oke, ini bentuk perkalian. Sudah, berarti bagian sini sudah diturunkan. Sekarang bagian sini X kuadrat. Berarti ini kita turunkan. Turunan dari X kuadrat adalah 2X. Harusnya dikali X aksen. Tapi X aksen karena 1 nggak perlu kita tulis lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Ditambah Y. Y ini berarti turunannya adalah 1. Tapi berhubung di sini Y terhadap X, maka di sini kita wajib menuliskan Y aksen. Oke?
Terus di sini 10, kita turunin. Turunannya 10, angka berarti ya turunannya adalah 0. Ya. Karena yang kita cari dy per dx, maka yang kita cari adalah y aksen. Artinya bagian y aksen, berarti bagian ini sama bagian ini, kita dekatkan dalam satu ruas. Berarti dalam hal ini di ruas kiri. Maka saya tuliskan X pangkat 3 dikali 2Y berarti sama aja 2X dikali 2X pangkat 3 maksudnya, dikali Y, dikali Y aksen. Terus ini ditambah 1 Y aksen berarti sama aja Y aksen. Sama dengan 3X kuadrat Y kuadrat ditambah 2X. Ini kan nggak ada Y aksennya. Maka bagian ini kita pindahkan ke ruas kanan. Bagian 3X kuadrat Y kuadrat dengan 2X-nya. Jadinya apa? Jadinya adalah min 3X kuadrat Y kuadrat min 2X. Nah, terus gimana ini Pak? Di sini ada Y aksennya. Oh iya, ternyata Y aksennya ini bisa kita keluarkan. Artinya, berarti kita buat seperti ini. Y aksen sama dengan, nah yang ada di sini, berarti 2X pangkat 3 kali Y. Kalau ini kita kalikan ke sini kan jadinya 2X pangkat 3Y ke Y aksen. Ditambah Y aksen berarti ini ditambah 1 ya. Supaya jadi Y aksen. Terus hasilnya apa? Di kanannya min 3X kuadrat Y kuadrat dikurang 2X. Sehingga nanti Y aksennya adalah min 3X kuadrat Y kuadrat dikurang 2X dibagi dengan ini 2X pangkat 3Y tambah 1. Jadi ini kita pindahkan ke sini. Nah, jadi deh. Ini aksen alias dy per dx. Kita sudah mendapatkan hasilnya. Oke. Bagaimana untuk soal nomor 1? Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Tidak? Oke. Jadi bisa dibilang di sini ini masih ada X sama Y. Berarti bercampur ya. Seandainya mau kita buat dalam bentuk X saja, apakah bisa untuk kasus ini? Susah ya. Lebih tepatnya ya seperti ini aja sudah benar. Oke, jelas? Nomor 1. Apakah cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke, masih kita lanjutkan tentang fungsi implisit. Kali ini kita bahas nomor 2. Untuk nomor 2, di sini ada trigonometri ya. Sin dalam kurung XY ditambah X kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah 1. Maka jika kita akan menurunkan terhadap X, kita buat seperti ini dulu. Misalkan, sin dalam kurung XY ditambah X kuadrat, tutup kurung sama dengan Y kuadrat tambah 1. Ini juga kita turunkan terhadap X. Seandainya ini mau dipindah ke kiri juga boleh ya. Bebas-bebas saja. Seperti ini juga boleh. Kalau sudah, maka kita turunkan. Nah, ternyata sin nih. Masih ingatkah turunan sin? Misalkan, saya punya sin 4X. Turunannya apa? Turunan sin adalah Cos. cos 4X. Nanti jangan lupa dikali dengan 4. 4. Berarti sini 4. Gitu ya. Nah, seandainya, ini seandainya, kita nanti buat dalam bentuk sin KX, maka Y aksennya adalah K, karena turunan KX adalah K kali cos KX. Betul. Sip. Nah, sehingga kalau yang ada di sini, tinggal kita perhatikan di sini, sin dalam kurung XY. Di mana XY ini, kalau kita lihat, tinggal tergantung
kita lihatnya seperti apa konteksnya. Oke? Ya, jadi ketika nanti kita turunkan sin XY, maka sama halnya dengan sin 4X adalah 4 dikali cos 4X. Maka bisa dikatakan bahwa untuk turunan sin XY adalah cos XY gini ya, dikali dengan turunan XY. Turunan XY apa di sini? Nah, sama seperti tadi, U kali V. U aksen V ditambah V aksen U. U aksen, misalnya anggap aja X-nya sebagai U-nya. Berarti turunan X adalah 1. Ya. Berarti 1 dikali V. V-nya Y. Ini ya. Kalau nggak ditutup tadi sama. Terus ditambah V aksen. V aksennya di sini Y. Berarti turunan Y. Turunan Y apa? Y aksen. Y aksen. Kali U. U-nya ini si X. Berarti sama aja X. Tutup seperti ini. Nah, artinya di sini yang dikalikan cos-nya. Hati-hati dengan ini. Bukan XY-nya. Lalu kita lanjutkan. Ditambah X kuadrat. Turunan X kuadrat adalah 2X. Sama dengan turunan ini sekarang. Y kuadrat. 2Y dikali Ya. Y Y aksen. aksen. Terus turunan 1 adalah 0. 0. Nah, kita perhatikan di sini ada Y aksen. Di sini juga ada Y aksen. Kita ingin menggabungkannya. Berarti bagaimana caranya untuk menggabungkan ini? Kita kalikan dulu bagian yang sebelah sini. Cos XY dikali ini, cos XY dikali ini. Jadi kalau kita kalikan hasilnya adalah Y cos XY. Nah, penulisannya biasanya duluan variabel baru trigonometrinya gitu ya. Aljabarnya dulu. Ditambah Y aksen X. Biasanya penulisannya X dulu baru Y. X Y aksen baru dikali cos dalam kurung XY. Ditambah 2X sama dengan 2Y kali Y aksen. Ini tambah 0 ya sama artinya dengan ini. Lalu kita pisahkan antara yang tidak ada aksen Y aksennya. Berarti ini nanti ya 2X sama Y cos XY pindah ke ruas kanan. Bagian yang ini pindah ke ruas kiri. Ya, barter dia. Berarti menjadi X Y aksen cos XY dikurang 2Y dikali Y aksen sama dengan ini pindahin ke ruas kanan. Tapi sebelumnya mungkin ini dulu 2X. Berarti jadi min 2X dikurang Y cos dalam kurung XY. Nah, supaya nanti kita bisa cari aksennya, Y aksennya ini keluar. Jadi seperti ini. Tinggal apa nih berarti? X cos dalam kurung XY. Supaya jadi kalau kita kalikan ini sama kayak ini ya. Dikurang sama apa? 2 kali Y. Sama dengan ini berarti ya. Min 2X dikurang Y cos dalam kurung XY. Nah, sehingga nanti kalau untuk mencari aksennya, ya tinggal kita pindahkan yang ini ya berarti ya. Ke ruas kanan. Berarti artinya dibagi. Berarti min 2X min Y cos dalam kurung XY per X cos XY dikurang 2Y. Nah, seperti itu. Bagaimana sampai sini? Kira-kira untuk hasil dari turunan implisit yang nomor 2 adalah ini. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, berarti sampai sini ya. Ada?
Aman? Oke. Oke, jadi kita sudah selesai untuk materi turunan fungsi implisit ya. Nah, ini bisa dikerjakan nanti di nomor 1, 2, 3, 4 ya. Oke, hasilnya nanti dikasih tahu saja. Ini nomor 1, 2, 3, 4. Mudah-mudahan bisa semua ya.